masuk pada materi 23A9 koneksi antar materi, yaitu coaching. Nah, ada dua topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai peran coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Yang kedua, saya akan bahas tentang refleksi diri saya dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2. Bagaimana coaching dapat membantu profesi saya sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kita mulai dari pengertian coaching itu sendiri. Nah, coaching ya menurut Grant 1999 menyatakan bahwa coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari si coaching. Nah, ada prinsip-prinsip coaching yang dapat saya ambil dari beberapa pengertian coaching yang telah disajikan dari modul 23. Ya, yang pertama, berfokus pada solusi. Yang kedua, berorientasi pada hasil dan sistematis seperti menurut Grant, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari si coach. Yang ketiga, tujuannya, yaitu membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Jelas ya bahwa kita sama-sama belajar, sama-sama melihat, lalu mengevaluasi, mencari masalah dan menemukan solusinya bersama daripada untuk mengajari atau memberikan nasihat. Nah, berikut adalah perbedaan antara coaching, mentoring, dan counseling. Nah, kalau tujuannya coaching mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalah sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sementara mentoring membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Nah, kalau counseling membantu konseli memecahkan masalahnya. Nah, hubungannya yaitu kalau coaching kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja, coach lah yang membuat keputusan sendiri. Nah, kalau mentoring, hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Nah, kalau konseling, hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya, yaitu konselor bisa saja langsung memberi solusi. Keahliannya, nah, coach bisa saja seseorang yang ahli, guru, teman, atau rekan kerja. Mentor adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya, sedangkan konselor adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya. Nah, sudah bisa terlihat di sana ya. Nah, mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, maka guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Benar tidak, Bapak Ibu? Nah, keterampilan coaching ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi, Bapak Ibu. Berkomunikasi seperti apakah yang perlu seorang coach miliki akan dibahas pada bagian modul ini. Nah, selain keterampilan berkomunikasi, beberapa keterampilan dasar juga ada perlu dimiliki oleh seorang coach. Nah, International Coach Federation atau ICF memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach. Yaitu yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, 4 keterampilan dasar seorang coach seharusnya dapat dimiliki oleh guru ketika memerankan diri sebagai coach. Nah, 4 hal ini adalah hal yang penting, tidak bisa dilepas salah satunya. 4 ini adalah 4 keterampilan dasar yang seharusnya dapat dimiliki oleh guru. Nah, Tirta dikembangkan dari satu model coaching loh, yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu disebut dengan GROW model. Nah, GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Options, dan Will. Nanti saya akan bahas. Nah, Tirta ini sendiri adalah satu singkatan atau kepanjangan dari T itu tujuan, lalu kemudian I identifikasi, R rencana aksi, dan TA tanggung jawab.
Nah, dari segi bahasa Tirta berarti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid, ya kita, ya kalau murid kita itu adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Nah, guru, ya kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan model dari grow ini sendiri? Nah, grow juga merupakan kepanjangan. Goal itu adalah tujuan. Ya, si coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai si coachee dari sesi coaching, ya. Jadi ketika coaching perlu dulu tahu tujuannya apa, begitu ya. Lalu kemudian masalah apa yang didapati, apa kendala yang terjadi, begitu. Nah, kalau reality, berbicara tentang reality adalah hal-hal yang nyata. Nah, di sini merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Nah, yang ketiga adalah options, di mana adanya pilihan. Si coach membantu si coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan kalau will, keinginan untuk maju. Komitmen si coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Jadi tidak hanya stop sampai di sana, ada tindakan lanjut seperti rencana aksi dan journal plan untuk kelanjutan yang akan dilakukan. Nah, Tirta tadi ya yang kita artikan sebagai air, kita bisa melihat bahwa guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Nah, kalau berefleksi tentang dari modul 2 ini, kita belajar bahwa tugas kita adalah menyingkirkan sumbatan-sumbatan yang mungkin menghambat potensi murid kita, sehingga mereka dapat merasakan merdeka belajar, kenyamanan, mencapai profil Pancasila yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar dapat menyingkirkan sumbatan yang ada? Jawabannya adalah keterampilan coaching. Nah, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, teman-teman sekalian yang sedang belajar untuk menjadi seorang guru, coaching dapat membantu profesi kita, ya, sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kalau dikaitkan dengan hubungannya dengan pembelajaran sosial dan emosi dan juga pembelajaran berdiferensiasi, coaching ini menolong kita ya untuk mengembangkan, untuk menolong setiap anak di dalam kelas, terkhususnya pembelajaran berdiferensiasi, melihat dan menilik lebih dalam lagi latar belakang mereka, apa minat mereka, apa kesiapan mereka, apa yang mereka butuhkan. Dan ketika kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan melalui teknik coaching ini, ya kita mampu mengelola emosi mereka di dalam kelas. Bukan kita yang mengelola ya, mereka mengelola emosinya di dalam kelas karena sudah melakukan praktek itu tadi, sehingga mereka merasa nyaman di dalam kelas, mengekspresikan dirinya, mengetahui jati dirinya, dan tidak ada lagi rasa sungkan dan ketakutan di dalam diri setelah terjadi komunikasi tersebut. Ketika kita mengalami suatu masalah, atau anak kita, atau murid kita, atau rekan kerja kita, atau siapapun yang di lingkungan kita memiliki masalah, ya, terkhususnya kita berbicara tentang murid karena kita berpihak pada murid. Ya, kita melihat lagi ke dalam apakah yang dibutuhkan oleh murid saya dan apa tindakan saya untuk menolongnya. Nah, coaching ini dapat membantu profesi kita sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga ya koneksi antar materi ini dapat membuka lagi pemahaman kita tentang tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, lalu kemudian menggunakan pembelajaran kompetensi sosial dan emosi yang kita bisa terapkan dalam diri kita dan kita boleh lakukan kepada murid-murid kita. Dan yang ketiga adalah melakukan teknik coaching ini melalui model Tirta dan grow model tadi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.